1 senti 2 senti lagi dengan kematian gitu, terus kemudian tiba-tiba jadi berdiri lagi aja terus jalan-jalan seperti biasa di pagi yang sama Anjir. gitu. Itu jangan-jangan dia die hard itu bukan manusia biasa anjir. Oke, thank you Hari buat yang join nonton ini. Hari Mahathir Akib ini barusan selesai ngambil spesialisnya ya, jantung, dan masih nunggu panggilan untuk jadi dokter jantung ya Pak Ebert ya. Iya. Kalau udah spesialis langsung ke dokter jantung kan ya, nggak ngurusin yang lain lagi kan, yang general lagi kan? Enggak, udah nggak lagi, udah nggak megang lagi. I see. Dan gue tuh pengen tahu nih Har, sebenarnya kayak dari kapan sih lu tahu bahwa lu pengen jadi dokter gitu, kayak karena gue dari kecil pernah di titik gue SD apa SMP gitu pernah pengen jadi dokter, gue pernah pengen jadi pemain bola, pengen jadi presiden, pilot, ada titik di mana gue pernah pengen jadi dokter, cuman ya gue nggak berani ambil langkah itu gitu. So gue pengen tahu nih seorang Hari Mahathir, di kapan sih lu pengen jadi dokter dan apa yang bikin lu jadi kayak oke, gue pengen jadi dokter dan gue harus kejar jadi dokter ini gitu, karena gue pernah ingat lu pernah cerita itu ke gue dan gue pengen lu bagiin itu. Iya, iya. Gue pertama kali mau jadi dokter kelas 3 SMA. Oke. Karena waktu itu bukan cita-cita aslinya jadi dokter. Cita-cita aslinya pengen jadi presiden. Dasarnya kan jadi dokter pengen. SMA kelas 3 tuh. Iya betul, karena gue sedih ngeliatin masyarakat Indonesia ketika gue SMP. Itu cita-cita presidennya tuh munculnya pas lagi SMP. Ya gue pengen berusaha lah mengubah nasib atau menolong orang di Indonesia ini. Cuman memang ketika gue SMA dan harus menentukan pilihan, gue bingung sekolahnya harus apa gitu. Sehingga sampailah gue di pembicaraan dengan nyokap gue bahwa kalau gue pengen nolongin orang itu gimana. Gue tuh pengen jadi gue tuh pengen jadi presiden tapi nggak tahu sekolahnya apa. Oh ya ditanya kenapa pengen jadi presiden, karena pengen nolongin orang. Ya, terus kata nyokap gue, ya kalau kalau emang niatnya pengen nolongin orang, kenapa nggak jadi dokter aja? Karena kalau jadi dokter nolonginnya udah jelas di depan mata kelihatan gitu. Dan banyak juga pemimpin-pemimpin negara yang latar belakangnya ternyata dokter. Oh iya. Jadi ya iyalah banyak. Contohnya sih yang deket kan Mahathir Muhammad tuh. Mahathir Muhammad. Terus kalau nggak salah siapa lagi ya? Che Guevara tuh dokter kayaknya deh. Ganja. Sama apa tuh namanya? Ya itulah pokoknya itu. Oh ya, Sekjen PBB itu dokter juga kan. Kofi Annan dulu. Yang sekarang yang orang Korea itu. Ini yang Korea itu. Oh. Nah, menarik. sama PM-nya Ireland juga. PM-nya Ireland apa Scotland gitu. Ya pokoknya gitulah, banyak beberapa pemimpin negara yang dasarnya dokter. Jadi terutama Mahathir Muhammad ya, karena namanya sama. Ternyata nyokap gue juga ternyata ngefans sama dia dan ngasih nama itu ke gue. Jadi harapannya ya mungkin path yang diambil agak mirip. Terus yang bikin lu kayak jadi bulat banget gitu, kayak oke gue jadi dokter deh, gue ambil kuliahnya, karena gue tahu kuliah dokter tuh susah loh Pak. Kayak lu baru ngambil. Sejujurnya karena gue abstrak aja sih awalnya, memang path-nya menuju jadi presiden itu menurut gue path-nya sangat abstrak gitu. Dan bisa jadi untung-untungan juga. Maksudnya kita nggak tahu akhirnya apakah kita benar-benar akan sampai ke sana gitu. Tapi at least kalau lo jadi dokter, niat nolongin orangnya tuh tercapai gitu. Apakah akhirnya ntar jadi presiden atau nggak jadi presiden itu lain cerita, tapi niat menolongi orangnya itu tercapai. Makanya ketika gue sekolah kedokteran gitu, gue tertariknya bidang public health sebenarnya. Kesehatan masyarakat yang nolonginnya langsung banyak gitu. Ya. Terus kenapa lompat ke jantung tuh? Itu syarat aja sih dari enggak.
Apa tuh? Jadi emang apa tuh namanya, jantung itu salah satu pelajaran yang waktu gua, bukan salah satu, satu-satunya pelajaran yang kayaknya tuh waktu gua dulu pertama kali dikenalin, gue inget banget tuh di kelas waktu itu, dosen gue cerita soal organ jantungnya, terus gue langsung kayak bener-bener kayak amazed gitu. Dan Gue itu amazed gimana jantung bisa apa namanya, bisa jadi organ yang menurut gue itu organ yang paling keren gitu di di tubuh manusia. ya, Dan dia kayak memberi gue inspirasi. Misalnya kalau lo tahu ya kan, jantung itu adalah organ yang paling terakhir hidup di badan manusia kalau udah meninggal ya, tahu. manusia. Otaknya sebagai pusat boleh dia mati duluan. Tapi jantung ketika otaknya mati, jantungnya masih terus usaha sebisa mungkin memenuhi kebutuhan badan sampai akhirnya dia sendiri mati gitu. Dan itu nunjukin ke gue, itu memberi gue inspirasi bahwa gue tuh harus menghadapi hidup ini, gue harus kayak jantung gitu. Gue harus, walaupun sekecil apapun harapannya, gue harus dorong terus gitu, gue harus kerjain terus gitu. Kayak slogannya Juventus tuh, Fino alla fine. Ya benar, itu Fino alla fine. Walaupun gue nggak ngefans sama Juventus ya. Till the end ya. Itu, jadi jantung till the end. Oke sih. Dan buat lu sendiri setelah lu masuk ke kedokteran ini, apakah makin cinta, apa lu ngerasa kayak shit salah tempat nih gua, apa gimana sih? Hampir setiap hari banyak pelajaran-pelajaran baru yang membuat gue apa namanya, kagum sih. Walaupun nggak struck kayak ketika gue pertama kali diajarin soal jantung itu gitu. Ketika gue diajarin soal listrik jantung, ketika gue diajarin soal sel-sel jantung dan gimana fisiologinya dia menopang tubuh kita, itu gue benar-benar waktu itu, gue inget banget dosen gue bilang, oh kalian bisa aja sekarang sehat gitu. Tapi 10 tahun lagi kalau kalian hidupnya nggak benar, bisa jadi kalian yang sakit gitu. Nah jadi waktu itu banyak hal yang gue benar-benar terkesan di ketika gue menjalani hari-hari gue sebagai mahasiswa kedokteran gitu. Dan itu membuat gue semakin semakin ngerasa yakin lah bahwa oh ini emang jalan gue buat sekolah gitu. I see. Dan so far dari yang lu alamin sendiri itu udah cukup memuaskan gitu ya, karena kan kemarin waktu belum ngambil spesialis itu berarti lu sempat praktek juga kan? Iya, sebelum spesialis praktek dulu 3 tahun ya. Dan yang boleh nggak lu sharing ke gue kayak tipikal pasien di Indonesia itu yang kadang bikin ngeselin buat lu tuh apa sih kadang kalau misalnya dapat, karena mungkin gue sendiri sebagai pasien atau orang yang nonton ini sebagai pasien kadang ngeselin buat dokter, cuman kita nggak sadar gitu. Yang paling ngeselin buat dokter tuh pasien yang gimana sih menurut lu? Pasien yang maksain pendapatnya sih kalau menurut gue. Yang memaksakan pendapatnya gitu. Jadi misalnya awam bertanya, tapi ketika dijelaskan itu gue coba ngejelasin sejelas mungkin, tanpa prejudis, tanpa memaksakan pendapat gue. Tapi kemudian dia menjawabnya bahwa inginnya jawaban gue tuh seperti yang dia inginkan. Benar, gitu. ya. Seperti yang dia baca, seperti yang menurut dia sudah tanyakan ke tetangganya, yang sudah dia tanyakan ke temannya. Itu gue nggak bisa gitu. Gue misalnya gue akan menjawab juga tetap. Tapi kalau gue harus akhirnya mengiyakan apa yang dia bilang soal satu hal gitu ya, gue nggak bisa. Dan kalau berulang-ulang seperti itu, maksud gue, kita kan di poliklinik menerima pasien. Kalau hampir semua pasien kayak gitu ya, gue nyerah juga gitu. Tapi bukannya itu emang tipikal orang Indonesia ya? Maksudnya mereka nanya tapi mereka udah punya jawabannya gitu loh. Mereka konsultasi, mereka udah punya jawabannya, cuman pengen denger apa yang mereka pengen denger gitu kan? Enggak. Banyak banget pasien-pasien lain yang memang mau ngedenger kok. Banyak. Oke. Gue pernah lah ngasih pelatihan gitu kan tentang sales gitu. Gue tuh selalu amazed sama yang namanya dokter, gue bilang. Karena apa? Menurut gue salesperson yang paling jago di dunia itu dokter. Karena dokter itu kayak lu gitu, lu tuh nggak perlu jualan obat kan, tapi orang pasti beli obat dari lu kan. Ya belum tentu diminum kok. Tapi beli.
Ya itu mereka beli karena sistemnya aja kan, maksudnya datang ke rumah sakit, gue kasih resepnya juga nanti diambil di apotek ya terpaksa beli gitu, tapi habis Iya. itu nggak dibuang gitu. Dan tapi menarik juga di mana gue selalu ngambil contoh tuh sampel tuh dokter itu selalu kalau ngomong pasti didengerin, ternyata enggak juga kenyataan di lapangan ya, masih banyak juga yang double ya pasien itu ya. Oh tapi kalau misalnya di beda settingannya, kalau settingan di rumah sakit sama settingan di masyarakat itu berbeda. Memang kalau di masyarakat dokter didengar banget. Kalau di settingan community gitu kita punya pendapat. Karena gue inget banget dulu waktu gue magang itu di sekitaran Jawa Barat lah gitu. Kita kan magang di puskesmas, terus di puskesmas tuh kita bahkan dipanggil buat urusan sumur yang rusak, selokan yang rusak, sama apa tuh namanya, sama warga gitu. Terus kita bilang ya harusnya kayak gini, mereka ngedengerin, bahkan dibandingkan sama ketua RT-nya atau pejabat-pejabat daerahnya sih kita lebih didengerin gitu. Tapi kalau udah urusan kesehatan malah nggak selalu didengerin gitu. Enggak, memang maksud gue gini, di rumah sakit rata-rata masih banyak yang ngedengerin, tapi ada proporsi yang memang punya pendapat sendiri dan memaksakan pendapatnya gitu. Itu nggak banyak sih, cuman kalau misalnya ada hari-hari yang orang-orang tersebut banyak muncul gitu, itu lumayan pusing buat kita, karena dulu itu salah satu concern gue ketika kuliah adalah dokter-dokter tuh pemahamannya soal bukan cuma ilmu kedokteran ya, tapi soal kemanusiaan, soal toleransi, itu harus bagus juga. Karena kalau dokternya pemahaman soal hal-hal tersebut nggak bagus, ketika di masyarakat mereka ngomong asal aja, terus misalnya pahamnya yang disampaikan paham intoleransi misalnya, itu bahaya banget, malah bisa memecah belah karena memang sangat-sangat didengar gitu. I see. Nah, kalau dari sisi apa ya yang dibutuhkan, karena kita ngomongin dokter ini kan salah satu profesi juga gitu kan, terlepas ini bukan kerja kantoran gitu kan, ini kan profesi juga. Sebenarnya mana yang lebih penting sih gitu? Apakah knowledge-nya sendiri, apakah hal-hal yang lu bilang tadi gitu, kalau ditimbang gitu, kayak empatinya, pemahaman tentang manusia, pemahaman tentang cara berkomunikasi gitu loh, value-value-nya, apa teknisnya, mana yang lebih krusial? Karena for me, I think nggak semua orang tuh bisa balance gitu lah. Iya, memang setelah menjalani kan pas koas, terus kemudian koas itu sekitar 2 tahun, kemudian gue dokter umum 3 tahun, 5 tahun, ditambah sekolah spesialis 5 tahun lagi, jadi mungkin 10 tahun tuh ketemu sama pasien. Gue ngerasa kalau ilmu atau hard skill-nya, badan ilmu kedokterannya itu luas banget, dan kita nggak bisa paksain untuk benar-benar krem semua ilmu tersebut dimasukkan dalam waktu yang sesempit itu. Gitu. Misalnya sekolah 5 tahun, gitu, itu nggak bisa. Jadi dalam kedokteran itu kami selalu diajarkan sejak pertama kali masuk kuliah, yang paling utama seorang dokter adalah a long life learner. Itu yang nomor satu, benar-benar prinsip yang ditanamkan sekali ketika baru awal masuk kedokteran. Jadi untuk ilmunya sangat-sangat diharapkan seorang dokter terus-menerus belajar, karena dia tahu dia nggak bakalan mengerti semuanya, nggak bakalan penuh. Nah, sehingga soft skill-nya itu sangat-sangat penting gitu untuk mengimbangi mengejar hard skill-nya tadi gitu. Yang paling utama komunikasi, komunikasi memang utama, penting gitu ya. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu nasib pasien, selalu mementingkan nasib pasien. Itu ada sumpahnya nggak sih dokter tuh, kayak gue pernah nonton film apa gitu, ada karena dokter tuh disumpah sebelum dia kerja gitu ya? Ada, sumpahnya ada. Cuma maksud gue gini, sumpah itu satu hal. Nah, sebelum disumpah itu diajarin yang paling utama tidak mencelakakan pasien. Jadi seorang dokter itu nomor satu ketika mau men-treat pasien, primum non nocere, jadi tidak boleh yang kita lakukan at least tidak mengubah keadaannya dari biasa aja jadi jelek. Kalau nggak jadi sehat,
itu kan masalah hasil nanti ya. Ya, ya. Bolehlah misalnya nggak jadi sehat, tapi jangan tindakan Jadi kita buruk. ngebuat itu jadi jelek gitu. Nah, oke. Nah, Menarik. itu Jadi yang gue karena mau share. gue pernah ngedenger joke-nya kan, bedanya dokter sama montir gitu. Kayak dokter itu sama montir tuh sama katanya gitu, kata montir gitu kan. Kenapa lu dibayar lebih mahal? Gua enggak gitu. Terus si dokternya ini bilang, lu kebayang nggak lu benerin mobil, mesinnya rusak, tapi sambil jalan, gitu. Karena dokter harus kerjain itu. Ini pasien harus tetap hidup gitu. Lu nggak bisa nyabut apa yang perlu disembuhin itu keluar, ya kan nggak bisa kan. Dia tetap harus bernafas, harus tetap nyawa. Dan dari sisi itu, lu pernah nggak sih nemu kayak titik di mana kayak anjir ini nyawa orang lo, lu pernah nggak di titik itu sehingga lu kayak kayaknya gue nggak bisa deh. Oh, ada banget pengalaman, dan itu pengalaman yang bikin gue jadi pengen jadi dokter spesialis jantung banget. Waktu itu gue dokter umum, kerja di IGD, terus ada pasien yang datang-datang nggak sadar, nafasnya udah satu-satu gitu, terus kita pasang EKG, gambaran EKG-nya gangguan irama jantung, terus kita dengerin itu jantungnya udah nggak berdetak lagi, cuman jadi ada listriknya, gangguan irama gitu, tapi udah jantungnya berhenti lah gitu. Akhirnya gue melakukan yang pakai kejut listrik itu, dan pasiennya setelah dikejut listrik itu dari yang nggak sadar itu jadi bangun, melek, duduk, dan minta pulang, nggak dirawat hari itu juga. Gitu. Di titik itu gue bener-bener amazed. Gue bener-bener ngeliat, wah gila, bisa ya orang kayak gitu. Dari yang udah kayak 1 senti, 2 senti lagi dengan kematian gitu, terus kemudian tiba-tiba jadi berdiri lagi aja, terus jalan-jalan seperti biasa di pagi yang sama. Anjir. Gitu. Itu jangan-jangan dia die hard itu, bukan manusia biasa aja. Terus lu sendiri? Ternyata memang banyak kejadian seperti itu gitu. Oh nggak jarang juga, banyak ya? Banyak. Banyak pasien yang bisa kayak gitu. Kalau kita bener nanganin bisa mengidentifikasi terus ditangani dengan tepat, itu banyak yang bisa kayak gitu. Wow, menarik. Terus ini cerita dikit deh, curhat. Gue tuh nggak mau jadi dokter karena waktu gue SMA, ya kan kita lagi SMA gitu, ada praktikum biologi kan. Akhirnya gue memutuskan untuk gak bisa jadi dokter karena gue ngeliat darah, ngeliat hewan aja di black, gue udah mau muntah gitu kan. Nah, lu pernah nge-black orang gitu nggak sih? Apakah itu kayak troublesome nggak sih buat lu sebenarnya sebagai dokter? Yang perlu diketahui oleh banyak orang adalah banyak dokter yang takut juga sama hal seperti itu. Banyak dokter yang takut ngebelah, nyuntik, segala macam, itu ada juga yang takut. Dan oleh karena itu kan bidang kedokteran sebenarnya sangat luas. Ada juga spesialis bidang-bidang spesialis yang tidak mengurusi hal tersebut gitu, tidak perlu melakukan hal tersebut. Kayak psikiatri misalnya, obatnya jarang menggunakan alat suntik gitu, agak jarang dibandingkan bagian-bagian lain gitu. Tapi bukan berarti orang yang masuk psikiatri adalah orang-orang yang takut yang takut darah atau jarum suntik. Emang itu mah passionnya mereka, cuma maksudnya bidangnya kedokteran tuh luas, bervariasi, macam-macam. Ada yang kadar tindakannya tuh sedikit sehingga menjadi pertimbangan buat beberapa orang memilih bagian tersebut juga gitu. Nah, gue sempat gatel karena ya dari dulu tuh bapak gue sebagai orang Batak gitu kan, orang tua gue, orang Batak itu cuman bisa dibilang sukses kalau lu, ya zaman gue ya, gue tahu sekarang, cuman zaman gue mungkin ada yang masih sama sekarang, orang Batak itu cuman sukses kalau lu jadi PNS, atau jadi jenderal, atau jadi dokter, katanya gitu. Yang mana dokter ini sempat gue tertarik, kenapa? Karena ya gue bukan tipe yang PNS banget, yang jenderal militer gitu, sebenarnya enggak gitu, kejebak juga masuk SMA yang kita dulu gitu kan. Cuman jadi dokter ini buat gue menarik, kenapa harus jadi dokter? Karena katanya bisa jadi orang kaya gitu kan, dari sisi ekonomi dokter tuh yang paling kaya gitu. Nah, apakah itu jadi alasan yang valid menurut lo? Karena gue nggak ngelihat hal itu di kacamata gue sendiri gitu, tapi lo sendiri yang ngalamin sebagai dokter, apakah memang itu kejadian dan apakah itu valid menurut lo? Yang paling utama, jadi dokter itu nggak bakal kehilangan pekerjaan.
Oke. Kalau bidang-bidang lain mungkin perlu perlu banyak berkreasi dan cari lapangan pekerjaan yang berusaha lah mencari pekerjaan gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau bidang kedokteran nggak akan kehilangan lapangan pekerjaannya. Jadi otomatis sejelek-jeleknya adalah income bulanan tuh pasti ada. Nah, cuman yang perlu orang-orang pahami adalah jadi dokter itu untuk bisa mencapai titik yang dianggap penghasilannya lumayan banyak seperti orang kaya itu butuh waktu yang lebih lama dibandingkan orang-orang yang lain. Uh, kita sekolah 6 tahun, terus sekolah untuk dokternya aja 5-6 tahun, terus sekolah spesialis 5 tahun, sebelum spesialis harus kerja dulu. Kalau di total-total bisa 15 tahun ya. Jadi 15 tahun itu lama banget. Lo bisa ngelihat, kalau gue sendiri sebagai dokter, gue bisa ngerasa bahwa teman-teman gue yang bukan dokter, itu bisa akselerasinya jauh dari hal ekonominya ya. Lebih cepat dibandingkan gue, dari segi ekonomi, dari segi karirnya mereka, tiba-tiba udah jadi manajer, udah jadi apa, ya. udah terkenal, bahkan udah masuk sini, masuk sana gitu. Nah, kita orang-orang lagi kayak gitu semua, udah bisa punya perusahaan sendiri, udah bisa punya usaha sendiri gitu. Kita masih sekolah aja terus, belum punya titel apa-apa, masih harus sekolah gitu, sabar gitu. Dan ketika lulus ya udah, bayarannya sih menurut gue bukan yang ekstravagan juga gitu. Iya. Dan gue ngeliat ada trennya yang agak aneh nih sekarang akhir ini, kayak beberapa orang yang gue tahu dia lulusan dokter. Ya, gue adalah beberapa temen yang mungkin jauh di bawah gue, umurnya kayak 8 tahun, 7 tahun di bawah kita gitu kan. Dan mereka itu dokter, mereka sampai nanya ke gue gitu, "Kak, Bang," gitu kan, "lo ada lowongan nggak?" Terus gue tanya, "Lu lulusan mana?" gitu. "Gue kedokteran." "Lah gimana mau kerja?" "Kenapa mau kerja? Bukannya lu dokter," gue bilang gitu kan. Dia bilang, "Lama dapet duitnya." gitu. Nah itu makanya kontradiktif jadinya. Dan banyak dokter yang banting setir gitu loh jadinya. Kayak mereka ngelakuin sesuatu yang lain, ada yang jadi bisnismen, ada yang buka channel YouTube sendiri, ada yang bikin apa, jatuhnya kayak gitu. Apakah itu membuat lu ngelihat ini jadi apa ya, kan kita ngelihat generasi milenial itu adalah generasi yang ya ke bawahnya ini nanti serba instan gitu kan. Dan sedangkan lu bilang tadi dokter untuk lulusnya aja spesialis itu belasan tahun gitu, di kasus lu 15 tahun. Is this a sign bahwa kedokteran ini sendiri harus mengambil langkah cepat di mana orang bisa akselerasi, atau malah ini membuat orang jadi malas jadi dokter sehingga tenaga medis nanti ke depannya berkurang? Kira-kira menurut pandangan lu gimana, Hal? Secara keilmuan, bidang kedokteran susah banget untuk bisa dicepetin ya. Nah. Materinya tuh banyak banget, dan terutama ketelitiannya yang nggak boleh kita miss gitu ya. Jadi basicnya tuh banyak, nggak bisa di-cram gitu. Ini aja udah agak dimajuin nih sekarang. Kurikulum yang tadinya dulu 7 tahun, di zaman gue 6 tahun, di zaman sekarang ada 5 tahun untuk jadi dokter. Ada sedikit yang bisa dimajuin, tapi nggak bisa yang cepet gitu, nggak bisa. Yang diajarkan selain hard skill-nya itu banyak, yang kedua soft skill-nya, keteladanannya yang ditunjukkan juga perlu banyak gitu, nggak bisa selewatan aja gitu. Dan itu berarti gue bisa tarik kesimpulan ke depannya ya, mau nggak mau orang yang mau jadi dokter harus lebih siap mental gitu ya. Kayak kasarnya malah itu jadi poin plus gitu ya, dimana orang yang jadi dokter mau nggak mau memang dari awal niat pengen jadi dokter gitu, bukan yang aji mumpung atau cuman karena alasan ekonomi tadi, karena alasan ekonomi nggak tercapai secepat itu gitu kan maksudnya. Betul. Wow. Malah menurut gue kalau mau jadi orang kaya bukan jadi dokter yang cita-cita jadi dokter gitu. Jadi dokter tuh cuman sekedar, nggak bakal jadi orang yang kayak siapa gitu, orang kaya Indonesia yang lo lihat gitu, nggak mungkin lah dia dokter. Dokter itu paling cuman hidupnya cukup aja, kalau menurut gue. Kalau standarnya nyarinya kaya, bukan dokter. Dan untuk mencapai standar hidup yang cukup itu, lo harus sekolah belasan tahun gitu. Kayaknya itu juga yang ngebikin
sekolah kedokteran di luar negeri itu nggak laku sebenarnya. Maksudnya peminatnya nggak terlalu banyak gitu. Oh Hanya iya. orang-orang yang passionate aja yang emang kuliah di kedokteran. Wow, menarik, menarik, menarik. Dan itu ya berarti ke depannya berarti bisa gue bilang dengan konsistensinya kedokteran yang memang nggak bisa dipercepat kayak lu bilang tadi, menurut kita gitu ya. Berarti bisa dibilang ke depannya nanti dokter-dokter yang ada memang yang benar-benar berkualitas gitu ya, memang benar passionate memang jadi dokter gitu ya. Ya asal sistem pendidikan kedokterannya juga benar ya. I see, I see, I Kayak see. yang gue sayangin kalau belakangan ini kan kayak di Indonesia ini kan bikin FK tuh kayaknya gampang banget gitu. Tiba-tiba lo bikin universitas swasta, punya universitas swasta karena pengen punya keuntungan, ya udah bikin aja fakultas kedokteran, terus bikin fakultas kedokteran tapi pengajar-pengajarnya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Dan itu banyak ya? Banyak juga sekarang itu banyak fakultas kedokteran yang menurut gue dibangun dengan tanpa perencanaan yang baik lah gitu. Wah, menarik, 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 menarik. Berarti dari sisi kampusnya sendiri itu mereka nggak segitu thorough-nya ya memperhatikan masalah kualitasnya gitu ya, yang terjadi Iya. selama ini. Nggak Ada beberapa yang membangun fakultas kedokteran cuma untuk keuntungannya aja gitu. dan itu mungkin masih bisa nge-cater orang-orang yang tadi gitu ya, orang-orang yang memang bukan passionate banget jadi dokter, ya udah masuk kedokteran aja gitu ya. Iya betul. Wah, susah juga. Now let's talk about apa penyakit yang sekarang lagi ini nih, yang lagi apa marak ini gitu yang membuat kita jadi nggak bisa ketemu ini Har. Ini kan gue dengerin orang ngomong di YouTube, di berita segala macam itu, plus ngebaca artikelnya juga gitu kan. COVID ini di Indonesia tuh menariknya adalah surprisingly salah satu negara dengan tingkat kematian paling tinggi gitu. Dan sedangkan yang gue tahu COVID itu sendiri nggak membunuh COVID-nya kan, itu kayak penyakit-penyakit tebengannya yang membunuh gitu kan. Ini ada hubungannya dengan penyakit, lu bilang tadi kan lu tertarik sebenarnya ke kesehatan sosial gitu kan, bukan yang kesehatan yang pribadinya gitu kan, kesehatan masyarakat sosial. Ini ada hubungannya nggak dengan apa yang terjadi di Indonesia selama ini atau dengan gaya hidup orang Indonesia? Kenapa sampai salah satu paling tinggi? Si virus coronanya sendiri itu bukan nggak berbahaya, Cop. Maksudnya dia memang bisa menyerang ke saluran pernapasan dan menyebabkan kerusakan saluran pernapasan. Oke. Hanya saja kalau orang yang sudah memiliki kelainan atau penyakit yang lain sebelumnya, misalnya diabetes, misalnya hipertensi, misalnya usia tua, yang mana penyakit-penyakit tersebut akan menyebabkan imunitas yang Turun. lebih rendah dibandingkan baseline masyarakat normal, maka kejadian tersebut kerusakannya tersebut kemungkinannya lebih besar pada orang-orang itu gitu. Jadi bukan yang nggak berbahaya, hanya jadi kalau orang yang yang sehat gitu, yang muda, yang fit, yang punya imunitas yang baik, chance untuk atau kemungkinan untuk terjadi kerusakan saluran pernapasannya sedikit lebih rendah atau lebih rendah lah, bukan sedikit lebih rendah. Bukan berarti mereka benar-benar total nggak akan terkena, nggak akan rusak. Banyak juga yang muda-muda yang akhirnya kena juga kayak gitu, yang kena kerusakan saluran pernapasannya. Dan itu ada hubungannya dengan gaya hidup orang Indonesia gitu, kayak video call gini gue sambil ngerokok gitu kan, minum kopi juga non-stop gitu-gitu. Iya kan, kalau ngerokok kan ngebuat jadi saluran pernapasannya lagi mudah rusak. Terus lo terpapar infeksinya, virusnya masuk, yang harusnya bisa dia membutuhkan usaha untuk merobek saluran pernapasan lo masuk ke dalamnya gitu. Sekarang jadi nggak perlu usaha karena udah ada yang rusakin juga kan dengan lo ngerokok gitu. Wow. Berarti kayak gitu. Tapi ya pertanyaan kedua lo tadi yang bilang adakah kebiasaan masyarakat Indonesia yang bisa membuat penularan ini semakin sulit dikontrol? Ya ada, karena kita masyarakatnya kan ngumpul banget. Apa-apa harus dibareng-barengin gitu. Terus udah mah tinggalnya juga
deket-deketan, dempet-dempet, satu rumah banyakan. Ya, kepadatan penduduknya juga luar biasa, itu akan ngebikin sama pendidikan yang rendah, sehingga susah banget untuk dijelasin, dikasih tahu gitu. Iya. Berarti faktornya banyak yang buat angka kita tuh 9% itu salah satu yang paling tinggi di dunia. Itu tuh not necessary cuman karena kesehatan sosialnya tadi, lebih ke yang lain-lain juga ya sebenarnya. Nggak bisa tarik kesimpulan bahwa itu purely karena kesehatan sosial kita rendah gitu ya. I see. Nah, ini terakhir nih Har, untuk orang-orang atau untuk adik-adik kita nih yang pengen jadi dokter gitu kan. Kayak selain persiapan dalam hal ekonomi, karena yang gue tahu kuliah kedokteran tuh mahalnya bukan main. Persiapan apa sih yang perlu mereka, apa untuk orang tuanya khususnya juga gitu, kayak yang harus benar-benar diperhatiin supaya bisa jadi dokter yang bisa dibilang nggak sesulit itu, atau yang bisa dibilang naiknya tuh enak gitu loh di dunia kedokteran sebagai dokter gitu. Jadi perkataan bahwa kuliah kedokteran itu susah dan mahal, itu menurut gue itu yang salah. Oh ya? Karena kuliah kedokteran di Indonesia itu murah. Bakal lebih mahal lagi loh kuliah. Jadi misalnya kalau gue ngobrol sama teman-teman yang perawat itu, mereka kuliahnya mahal loh. Itu terus habis itu atau profesi lain lah. Tapi kedokteran itu menurut gue murah. Contohnya nih, kalau gue kasih tauin, gue sekolah spesialis, biaya per semester 7,5 juta. 7,5 juta, terus setiap bulannya kita dapat gaji. Kalau dirata-ratain sekitar 1 jutaan. Sama aja lo sekolah nggak bayar kan? Iya, untuk spesialisnya Pak. Iya, untuk sekolah kedokterannya, zaman gua dulu di Unpad itu, yang tadi itu 7,5 juta itu di UI spesialis jantung ya. Biaya masuk 16 juta, selanjutnya per semester 7,5 juta, tapi kita dapat gaji setiap bulannya. Sama aja kayak nggak bayar, cuma bayar 17 juta di awal doang. Iya. Kalau di Unpad dulu, satu semesternya 2 juta, uang masuk 10 juta. Serius nggak semahal itu? Nggak semahal itu. Ketika itu gue inget yang anak-anak yang di UI itu per semesternya 4-5 juta. Tapi kan ada uang buku, uang kadaver, uang praktikum. Enggak. Itu mah zaman dulu banget kali. Oh iya? Nggak ada lagi tuh uang kadaver, nggak ada. Uang buku, apa sih sekarang ada internet. Maksud gue gini, buku-buku kedokteran tuh yang perlu kita punya perlu kita punya sendiri, kita pegang gitu secara fisik, itu memang ada tapi nggak banyak gitu. Jadi nggak ekstravagan itu harganya gitu. Wah, mahal. Kadaver udah di cover semuanya. Jadi maksud gue, sekolah kedokteran tuh murah banget, gue kasih tahu aja, dibandingkan sekolah yang lain. Cuman orang-orang udah takut di awal. Ini yang pengen gue rasa, kalau gue ditanya apa yang pengen gue perbaiki dari image kedokteran di Indonesia tuh, salah satunya ini, bahwa sekolah kedokteran itu tidak mahal. Wah, tau gitu gue jadi dokter, coy. Kuliah gue mahal banget. Iya kan? Gila, 2 juta per semester, nggak ada duit kadaver lagi. Gue dulu mikirnya, mau nggak, bapak gue harus jual sawah, jual karbo, jual apa lagi nih gue jadi dokter. Wah. Kalau ada yang, maksudnya kalau yang jalur reguler gitu, ya itu tadi biayanya gitu. Tapi sebagian kecil kan ada tuh yang buat jalur khusus biayanya tentu lebih mahal. Tapi ya jangan sampai yang kecil ini jadi image-nya sekolah kedokteran itu mahal. Kan yang besar peluangnya kan yang reguler, yang semua orang daftar, yang semua orang ikutan di situ gitu. Iya. Ternyata malah yang reguler ini nggak semahal itu ya? Ya enggak, yang diperebutkan, maksud gue, piring yang diperebutkan oleh semua orang tuh ya murah banget sebenarnya gitu. Oh, anakku jadi dokter antara. Setuju gue. Paling bapaknya dulu digamparin di rumah gitu. Bapak ngerokok mulu, gue pengen jadi dokter gitu. Yang penting dia
Yang penting dia kalau mau sekolah kedokteran menurut gua gini, kalau mau ke sekolah kedokteran semua orang bisa menurut gua karena biayanya tidak mahal. Dan banyak beasiswa yang misalnya pun benar-benar nggak bisa, ada beasiswa yang ditawarkan. Tapi dalam keinginan sekolah kedokterannya itu yang harus dibenahi gitu. Beneran pengen sekolah kedokteran apa enggak? Karena prosesnya tuh sangat terjal, berdarah-darah dan menangis-nangis. Iya, dan nggak boleh ngiri ya kayak lu bilang tadi ya, ngelihat temen lu udah berapa jadi manajer terkenal segala macam kayak gitu, sedangkan lu masih belajar gitu, itu nggak boleh ngiri ya itu kan ya. Nggak boleh ngiri, itu satu. Dan memang ketika lu menjalaninya day by day-nya itu lu bener-bener kayak pengen nangis banget gitu, kayak kok ini susah banget ya gitu, kok ini gimana sih gitu. Itu susah banget day by day-nya itu gitu. Tapi worth it lah ya setelah lu ngejalanin ini dan sekarang lu udah dapet spesialis, congrats again. Itu worth it ya perjuangan berdarah-darah itu yang berapa belas tahun ini. Ya gue belum dapet hasilnya karena gue belum kerja sekarang. Tapi memang ketika gue lulus itu kebahagiaannya tidak terperi sih memang. Ketika lu lulus tuh lu benar-benar ngeliat diri lu sendiri, lu kayak nggak percaya, gue lulus ya gitu. Akhirnya melewati parah sih itu. Benar-benar kerasa, lulusnya beneran kerasa enak. Nggak kayak bahkan dulu sekolah di TN aja gue lulus ya udah gitu kayaknya, walaupun gue disiksa-siksa ibaratnya gitu. Tapi lulus spesialis itu kayak kelegaan dan kebahagiaannya beda banget sih. I see. Baiklah kalau kayak gitu. Dan prediksi lu nih, prediksi aja sih. COVID ini keluar kapan? Nggak bisa diprediksi. Yang pasti kita kan skenario-nya ada beberapa ya kan. Kalau kita mau punya vaksin itu prosesnya masih lama. Paling cepat 2-3 tahun. Kalau kita mau pengen punya vaksin COVID, karena penelitiannya berjenjang sampai fase 5. Tapi kalau misalnya mau yang terinfeksi cuma sedikit gitu, nah itu agak susah juga karena setiap negara punya kemampuan yang berbeda. Di Indonesia ini selain setiap negara, di Indonesia sendiri lu bisa lihat setiap daerah punya kemampuan yang berbeda gitu. Dan Indonesia ini susah banget dikontrolnya. Jadi ya nggak bisa dalam waktu dekat. I see. Berarti kita video call kayak gini ketemu terakhir kali nanti ya paling tahun depan gitu ya kira-kira ya, paling cepet ya. Aduh, ya Allah. Ini bulan puasa pertama ya, berarti besok sudah sahur, subuh nanti, bulan puasa pertama yang nggak bisa tarawihan rame-rame, yang nanti sholat idnya juga nggak bisa rame-rame. Very interesting. Belum tentu bisa sholat id juga. Wow. Palingan sholat idnya nggak tahu deh, bisa dibikin online apa enggak tuh. Nah, itu dia, video call gitu ya. Wow. Menarik. Anyway, thank you very much for your time. Terima kasih udah berbagi. Dan hopefully kita beneran bisa kopdar nantinya. Kalau bisa ya sebelum akhir tahun lah. Kelamaan juga bosan banget di rumah, jujur aja Pak. Gila, ini apa-apa udah nggak bisa. Stay safe, Har. Gua tahu lu pasti jaga kesehatan. Malah sebaliknya lu yang ngingetin ke gua gitu ya. Jangan banyak rokok gitu. Kalau sekarang sih gua nyaran ke lu jangan deh. Kalau dulu karena nggak ada COVID ya gua nggak apa-apa. Karena lo penyakitnya bakal penyakit jantung ke gue gitu. Tapi karena ada COVID, toh ntar lo ketika lo sakit, lo bukan berobatnya bukan ke gue juga gitu. Jadi mending jangan. Jangan merokok. Baiklah, thank you. It was nice speaking with you, man. Sama-sama.